Wih, gede banget tuh. Harus pakai 2 nih, Foodies. Beli bakwan di Haji Nawi, makannya bareng kekasih yang doyan makanan Betawi. Hati-hati, jangan salah pilih. Cakep. Foodies, udah cucok bingung gak nih dandannya pakai peci plus sarung Betawi tuh, lihat ya nggak? Duduh, mau masak apa sih Bang Ivan? Hai Foodies, sekarang Ayah sudah ada di warung Betawi Haji Ibe. Nih katanya ini menu yang paling utama, paling top lah, pokoknya paling enak, paling banyak yang dipesen. Kepala kakap, kuah kuning. Lihat nih. Siapin dulu nih bahan-bahannya. Cus, ada bumbu halus, serai, daun salam, lengkuas, daun jeruk, kemangi, dan juga kepala ikan kakap. Uniknya kepala ikan kakap ini sudah direndam dengan jeruk nipis atau limau biar nggak amis tuh Foodies. Oke, kita ke proses masak memasaknya. Masukkan bumbu halus ke atas wajan dan juga tumis ya. Tuh, Ivan aja sampai batuk-batuk tuh Foodies. Ini menandakan rempahnya ini beneran pol nih. Lanjut, jangan lupa tambahin daun salam, lengkuas, dan juga asam mentah. Tumis-tumis hingga harum deh tuh. Apalagi nih? Udah sampai harum, udah sampai wangi. Ini udah wangi nih? Belum dong. Belum ya? Iya. Belum. Ini berapa lama sih, Pak? Ivan, belum dong. Baru juga mulai. Tumisnya emang harus sabar-sabar ya Foodies, sehingga aroma mentah dari bahan-bahan yang dimasukkan hilang dan itu jadi ketutup itu sama campuran bumbu halus tadi. Jangan lupa juga nih air asam. Meskipun sudah dikasih buah asamnya langsung, tapi penambahan air asam bertujuan untuk benar-benar menghilangkan aroma amis dari si kepala kakapnya. Secara gitu loh, ukurannya aja udah super jumbo. Wow, nah sekarang kepala kakapnya boleh dimasukin nih Foodies. Masak dulu sampai setengah matang ya. Kemudian masukkan tomat, lalu tunggu sampai benar-benar matang dan tambahkan daun bawang juga, daun kemangi. Kok ini berapa lama nih matangnya? Ya, sekitar 30 menit lah. 30 menit? Lama amat, Po. Perut Ayu udah kerucuk-kerucuk, udah bunyi-bunyi nih. Lagian ngapain pakai ke dapur? Kan di sana di depan udah ada yang masak. Udah ada yang matang? Iya. Ya elah. Ya udah Foodies, kalau gitu kita nungguin di depan aja yuk. Ayo, misi Po ya. Udah lapar nih. Foodies, Ivan emang si paling ngide deh. Jelas-jelas udah ada yang mateng, malah effort banget sampai ngerecokin di dapur. Ini sih udah pasti karena lapar tingkat tinggi nih, nggak pakai mikir basa-basi. Malah salah strategi dong. Eits, gak apa-apa, yang penting kan Foodies juga jadi tahu ya kan kalau pembuatan si iconic sayur kepala kakap itu beneran fresh pakai bingit. Foodies, nih udah yang jadinya nih Po ya. Ini sayur apa? Sayur kepala kakap. Nah, bumbu kuning, bener kan? Nah, Ayah mau 1 nih Po, dikirim ke meja. Ya, tuh, harus pakai 2 nih. Gak yang dimasak ataupun udah matang, ukuran gedong si kepala kakap ini emang beneran konsisten. Lihat tuh, ngambilnya aja kudu pakai tangan 2 kayak begitu tuh Foodies. By the way, gak cuma sayur kepala kakap ini loh, geng ikan-ikanan di warung Haji Ibe ini juga macem-macem. Ada yang dipecak, dipepes, dan masih banyak lagi. Belum lagi varian protein dan sayur-sayurannya. Tinggal dipilih. Oke Foodies, menu perbetawiannya udah pada kumpul. Ada sayur kepala kakap, cek. 2 pecak nila dan sayur asam jengkol balado. Menu yang gak pernah absen ya di warung Betawi manapun. Dan es tradisional Betawi si manis selendang mayang, cek. Nah biar makin asoy, makannya harus gini nih Foodies. Lesian santuy dan langsung pakai tangan. Nah kalau Ivan, kuah sayur kakapnya wajib disiram-siram dulu nih ke atas nasi putih yang masih hangat. Comot daging ikannya, tambahin nasi, so yummy. Ikannya gurih banget ya. Tadi kalau Foodies lihat bumbunya tuh kayak banyak banget, kayak merah banget kan. Tapi ternyata nggak begitu pedas ini. Ini gurih, asam, agak pedas sedikit, tapi mantep banget dicocol pakai nasi ya. Apalagi nasinya nasi anget nih. Foodies nggak usah khawatir ya, meskipun bagian kepala dan dipotong jadi setengah, tapi isi dagingnya tuh beneran banyak loh. Coba-coba kasih paham dulu Bang. Nih Foodies bisa lihat ya. Ini 1 kepala setengah ini ya, setengahnya aja kayak gini nih. Ini dagingnya banyak banget nih, tebal banget ya. Belum lagi di sini nih. Tuh lihat nih. Ini daging semua nih. Mantap kan? Kita robek kayak nih. Tekstur dagingnya tebal tapi begitu dimakan tuh super lembut.
Definisi nggak ada lawan, apalagi sambil seruput kuahnya. Lazis. Nggak percuma ya foodies, proses masak ini emang lumayan loh, 30 menit, tapi terbayar lunas sama rasa enak yang bikin nagih. Nah, ini Next nih. kita geser yuk ke Kalau ini pecak nggak begitu nilainya. gede ya, Kalau ini ya. sih nggak bisa diicip-icip sendiri nih, wajib pakai banget, harus ada pendampingnya. Apalagi kalau bukan si sayur asam. Ukuran ini foodies emang gak segedong kakap sih, tapi untuk rasa wah bisa diadu banget. By the way, itu warnanya merah menantang kayak begitu, ini beneran pedes nampol gak sih? Aduh. Nggak ada tandingan. Ini nggak begitu pedes juga, foodies. Gurih. Kalau yang nila ini nggak ada asamnya, cuman gurih. Gurih agak sedikit pedes. Pas lah bumbunya. Sebelumnya digoreng kering, habis itu disiram pakai bumbu pecaknya. Beuh, gimana tuh jadinya? Ada kriuknya, ya, ada lembutnya juga kan, berkuah juga. Wah. Tahu deh yang lagi enak banget, tapi kalau nikmatnya udah sampai ke ubun-ubun gitu sih, nasinya nggak cukup sepiring kali ya. Nambah, ya. Bang, nasinya tambah satu lagi dong. Sayur asamnya juga dong, jangan cuma mejeng aja. Nih, Ivan punya trik sendiri loh foodies buat nikmatin jagung di sayur asam yang hakiki lazisnya. Ini makan jagung kalau sayur asam, ada triknya. Nah, makanya begini nih. Kan di dalamnya masih ada kuahnya tuh. Nah, itu suka disedot. Jadi kuah asamnya tuh nyampur sama jagung yang manis. Wah, udah. Ini nih yang gak boleh di skip kalau makan di warung Betawi, jengkol Ini balado. jengkol. Demi foodies, Ivan rela dong sikat abis tuh sayur jengkolnya. Enak banget ya Van. Gimana Last but not rasanya? least, udah paling bener jadi penutup nih ya setelah makan yang gurih-gurih, teksturnya yang tebal dan legit, terus ditambahin rasa manis yang juga pas. Wih, perfecto. Foodies yang udah pada kepo dari tadi nih, warung Betawi Haji Ibeh itu di mana sih? Lokasinya ada di Puri Kembangan di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Ikutin aja deh tuh ya di Maps, oke? Cus, sampai di pokoknya. Datangnya harus kudu gercep foodies sebelum makan siang. Kalau enggak, ya harus sabar-sabar bisa kedapatan tempat sih. Tuh, lihat aja pelanggannya. Oke, langsung merapat ke sini ya dan cobain sayur kepala kakapnya. Tapi makannya jangan sendirian, karena satu porsi biasanya nih dihidangkan untuk 2 sampai 3 orang. Oke, foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, kita ke Yogyakarta yuk. Di sini ada sebuah warung bakso yang menyajikan menu unik loh, bakso kedai emak namanya. Jika biasanya bakso disajikan dalam bentuk bulatan bola kecil ataupun gepeng, nah di sini ada yang beda nih. Di warung milik Mbak Tri ini ada bakso yang disajikan dalam bentuk persegi. Iya, persegi foodies. Ini dia nih tampilan baksonya. Nama menunya bakso kuburan. Bakso ini sengaja dibentuk persegi agar mirip sama kuburan gitu foodies. Bahkan agar tampilannya lebih serem, bakso ini juga dilengkapi dengan penanda nisan. Waduh, serem banget nih. Tapi tenang foodies, gak usah takut-takut cemas. Soalnya penanda nisan ini tuh hanya sekedar ornamen yang terbuat dari stik es krim. Foodies, meski sekilas tampilannya sedikit horor, rasa dari bakso kuburan ini termasuk nikmat dan lazis. Soalnya di dalam bakso kuburan ini terdapat aneka macam isian, seperti tetelan sapi, juga bakso kecil, hingga telur loh foodies. Telurnya telur puyuh foodies. Nah, untuk penyajian bakso kuburan ini ada 2 pilihan. Pertama yang disajikan dalam mangkok lengkap dengan ragam isian dan juga kuah seperti bakso pada umumnya. Dan yang kedua disajikan di atas hot plate yang disiram saus pedas lengkap dengan cabai rawitnya. Di samping ukuran standar, Mbak Tri juga menjual bakso kuburan size jumbo nih. Berbobot 1 kg lebih, bakso jumbo ini berisi tetelan, telur ayam, dan bakso kecil. Bakso jumbo ini cocok nih dimakan ramean sama teman-teman atau bareng sama keluarga ya. Nah, saat dinikmati rasa baksonya ternyata endul surendul foodies. Racikan bahan baksonya ini juga TOP banget, istimewa. Ditambah lagi sama pilihan kuahnya. Wah, mau itu kuah kaldu ataupun yang kuah saus pedas, sama-sama super lazis. Foodies, selain bakso kuburan, di sini juga ada pilihan menu lainnya yang juga sama-sama TOP. Ada bakso telur, bakso beranak, bakso lava, hingga bakso sarang burung. Untuk harga, seporsi ukuran standar dijual antara 10.000 sampai 18.000 aja. Ayo foodies, ornamen penanda nisan pada bakso ini juga bisa ditulis loh dengan aneka curhatan hati gitu. Kalau mau tulis sendiri curhatannya juga bisa, pokoknya bebas deh kata-katanya. Kebanyakan sih para pembeli kayak malah curcol gitu tentang mantan kekasih hatinya. Aduh, kok malah pada kebawa baper sih. Saya pikir kan isinya cuma bakso biasa sama
bakso beranak kayak gitu loh. Ternyata isiannya wow. Ada lavanya, ada cabenya, telur juga. Buat foodies yang ada di sekitaran Jogja, buruan deh tuh langsung cek ke lokasi ya, yakni berada di Jalan Kromo Tirto di Dusun Karanganyar, Karangmuni Wetes, Kabupaten Kulon Progo. Waduh, siapa bilang kalau ada bulan berberan itu cuacanya bakal selalu hujan tuh? Sore ini mataharinya lagi cakep-cakepnya nih foodies. Panji sampai kepanasan tuh. Mana pakai acara saltum lagi alias salah kostum segala. Lengkap deh ya penderitaan. Pakai jaket gerah, buka jaket takut hitam. Aduh, serba salah deh. Ya udah gulung aja. Ngomongin soal gulung-menggulung nih, Panji mau kasih tahu ada kuliner yang bikinnya digulung dan lazis tentunya. Yuk kita ikutin Panji ya. Foodies, sekarang saya sudah ada di tempatnya apa nih? Serabi Solo Roso Tuman. Nah, ini sini terkenal banget di daerah Cikini. Katanya enak banget. Soalnya masalah gulung-menggulung, ini yang jagoannya. Kita lihat langsung dan bagaimana masaknya ya. Kita masuk yuk. Halo Mas, dengan siapa nih Mas? Siapa? Mas Sigit. Mas Sigit. Ya. Wah, ini kayaknya udah habis atau gimana nih? Udah habis nih tinggal sedikit. Masya Allah. Mas, boleh tahu nggak nih, ini biasanya buka jam berapa sampai jam berapa? Ini buka dari jam 8 pagi Ya. sampai jam 4 sore. Wah, berarti saya masih sempat dong ya untuk bikinnya seperti apa dan bagaimana gulungnya. Bisa kasih tahu dong Mas? Wow, ternyata nih foodies kalau mau cobain serabi Solo nggak perlu jauh-jauh kita naik kereta sampai ke Jawa Tengah kok. Foodies bisa temuin ini nih di Cikini, Jakarta Pusat. Udah gitu varian isinya bermacam-macam. Ada pisang, keju, nangka, dan juga coklat. Tapi kalau mau yang original juga ada kok. Bikinnya pun simple banget. Adonan santan dan tepung beras dimasak dalam wajan kecil yang sudah dipanaskan sebelumnya. Lalu beri topping yang diinginkan, mau keju, coklat, nangka, atau pisang nih, tinggal pilih ya. Gak perlu lama-lama kok foodies untuk masak serabi Solo ini ya, cukup 1 menit aja. Nah kalau bagian pinggirannya udah berwarna kecoklatan, artinya udah siap buat ditakis nih. Oke, satu serabi ini biasanya berapa ini Mas? 3.000. Oh, 3.000. Kalau semuanya rata, nangka, coklat, keju semua 3.000. Iya. Luar biasa ya foodies, harganya super duper receh, cuma 3.000 gitu loh. Bawa uang 5.000 aja kita masih dapat kembalian nih. Nah, ini dia foodies favorit saya, nangka. Wah, Masya Allah, ini khas sekali nih. Nangka emang gak pernah salah ya, rasanya yang manis dan juga harum, dijadiin olahan apa aja kayaknya lazis ya foodies. Gak heran nih kalau dalam sehari serabi Solo Roso Tuman ini bisa ludes 200 hingga 300 buah loh. Wow, banyak bener. Nah, disiapkan dengan daun pisangnya. Ambil serabinya. Ini muternya ke sini ya. Tinggal digulung. Gulungnya kemana nih Mas? Bebas? Oh, gini aja ya? Nah, wow. Wow, masih panas. Oke, jadi deh foodies. Mantap, Panji udah jago nih bikin serabi Solo. Nah ini dia nih khasnya serabi Solo foodies, digulung dan dibungkus menggunakan daun pisang. Nah foodies, serabinya udah disajikan, tinggal rasain seperti apa. Enaknya tuh siang begini, nyemil-nyemil makanan yang kecil-kecilan, apalagi serabi gulung ditemenin sama kelapa hijau. Wow, penasaran nih, kita cobain nih satu ya. Ini apa nih? Ini rasa keju nih, kita cobain ya. Wow, kejunya banyak banget ya, kita langsung nyobain ya. Enak banget. Baru tahu di daerah sini ada serabi beneran. Ini enak banget tuh. Wih, bener-bener otentik foodies. Meskipun cuma dijual pakai gerobak di pinggir jalan, tapi soal rasa, nggak kalah dong sama yang asli di Solo. Gak heran sih, karena emang penjualnya juga asli impor dari Sragen loh foodies. Nah, kalau cuma nyobain satu rasa nih ngomong-ngomong kayaknya masih kurang ya. Just kita coba lagi yuk yang lain yuk. Kita cobain yang coklat ya. Oh,
Memang semuanya itu variannya memang banyak banget. Tapi ini kalau yang coklat ini lebih berasa coklatnya ya. Adonannya enak loh, beneran. Beneran foodies. Salah satu rahasianya kenapa serabi ini Endolita Bambang alias Endol Bin enak banget. Nah ini nih foodies, santannya nggak terlalu kental, jadi ketika dimakan tuh nggak bikin enek. Dan begitu masuk di mulut, langsung pecah rasanya. So yummy. Kita lihat ya pisang ya. Wow. Di mulut emang enak. Ayo foodies, serabi ini sejak tahun 23 sudah menjadi salah satu ikon kuliner tradisional Solo loh. Keberadaannya udah melegenda banget. Dari zaman penjajahan Belanda udah ada. Wah benar-benar dahsyat ya. Ini tuh semacam modifikasi dari pannenkoek atau pancake tapi ala-ala tradisional gitu. Lamanya penjajahan Belanda di Indonesia kala itu bikin beberapa budayanya nular ke Indonesia. Nah salah satunya ya serabi Solo ini nih. Dari teksturnya ini juga kering. Di dalamnya juga nggak terlalu mahal, manisnya pas. Kita coba ya. Ini enak semua, benar tanpa bohong. Enak foodies. Gimana gak enak, coba adonannya pas, kering di luar dan lembut di dalam. Bener-bener lazis. Oh ya, kalau foodies mau icip-icip serabi Solo ini, kalian bisa dapetin dari jam 8 pagi ya, sampai jam 4 sore aja. Tapi kalau lagi laris manis, nggak sampai jam 4 mah biasanya udah ludes. Makan receh, menu boleh recehan tapi rasanya nggak recehan. Lazis! Woo, woo, woo. Foodies, siapa di sini yang kampungnya asli nih dari bumi Serambi Mekah Aceh? Ayo ngacung. Pasti lagi pada kangen ya sama masakan asli tanah kelahiran ya kan? Apalagi semenjak tiket pesawat naik. Wah, jadinya tuh ya jarang banget pulang kampung ya kan? Aduh, sedih. Eits, tapi tenang-tenang. Makan receh nemu warung makan yang menu Acehnya otentik banget nih. Namanya warung makan Cutnya. Wih, kurang Aceh gimana lagi? Coba itu judulnya ya kan? Cus, kita samperin aja yuk. Foodies, hari ini kita udah ada di tempat prasmanan. Kalau biasanya prasmanan itu adanya di restoran khas Sunda, ini beda. Kita lagi ada di rumah makan khas Aceh. Unik banget nih foodies, bisa dibilang ini sih wartegnya orang Aceh karena di sini disajiin banyak banget lauk dan sayur khas Aceh. Selain menu yang disebutin tadi, ada juga nih kari kambing, ayam tangkap, bebek masak putih alias gulai korma. Widih, banyak bener, komplit lagi ya. Nah foodies, selain lauk matang yang disajikan, di sini juga tersedia mie Acehnya nih. Enaknya sih bikin mie goreng kali ya. Cus ameta, langsung diracik yuk. Mie Aceh di sini menggunakan daging sapi ya foodies. So yang pertama ditumis adalah daging sapinya dulu. Disusul sama sayurannya ada kol, tomat, dan bumbu halus. Nah bumbu halusnya ini nih emang yang spesial. Karena rempahnya tuh emang yang biasa digunakan di Aceh sana tuh foodies. Ada cabai, kayu manis, kembang peka, cengkeh, dan juga rempah lain-lainnya yang digiling halus. Nah kalau udah bercampur dengan bahan lainnya, kita kasih air deh tuh. Terus lanjut masukin mie-nya ya. Toge, perasan jeruk nipis, serta saus kecap manis, sawi, daun bawang, dan seledri. Lalu pakai kecap asin. Jadi penasaran gimana ya rasanya? Just kita cobain yuk. Eits, sebelum icip mie goreng Aceh buatan Meta, kita cobain lauk khas Aceh dulu kali ya. Nah ini nih, ada ayam khas Aceh yang selalu jadi primadona di tiap warung makan Aceh. Ayam tangkap. Rasanya tuh unik karena ada bau-bau daun karinya. Ya. Terus bumbu ayamnya juga meresap sampai dalam. Ayam tangkap ini emang unik loh foodies, olahan ayam goreng yang dipotong kecil-kecil. Nah ini dimasak bareng sama daun kari dan juga daun jeruk. Nah dedaunan ini nih bikin si ayam tangkap punya sensasi unik kalau dimakan karena bikin si ayamnya itu jadi wangi pakai banget. Selain ada ayam tangkap, tadi Meta juga udah ambil nih kari kambing khas Aceh foodies. Daging kambingnya nggak berasa baunya. Terus bumbu karinya itu agak sedikit pedas. Mungkin kayak ada mericanya gitu.
Daging kambingnya juga lembut banget, gak ada alot-alotnya. Wah, bener-bener olahan yang sempurna ya. Nah, jenis ikan yang satu ini nih emang khas Sumatera banget, ikan sembilang yang dimasak gulai. Wih. Oh, lihat nih, tekstur ikannya lembut banget dagingnya. Ini bisa dibilang mirip-mirip kayak ikan patin ya. Selain dagingnya lembut, rasanya juga ajib banget karena emang cita rasa dagingnya ini manis ya foodies. Bumbu kuahnya tuh hampir mirip sama kuah kari. Begitu bersatu di lidah, aduh cakep, lazis bener. Nah, yang ini kayak kudu banget dicobain deh karena ini masakan Meta langsung nih foodies. Beneran loh, makan mie goreng ini anget-anget lebih enak. Mie Aceh ini emang jelas beda dari olahan mie dari daerah-daerah lain. Karena foodies tadi kan lihat sendiri, rempahnya segudang ya kan, alias banyak banget. Jadi di tiap lembar mie-nya tuh terbalut bumbu rempah yang kuat dan benar-benar nyatu. Semua rempah-rempah ada, begitu dicampur bawang, makin pecah rasanya di mulut. Jelas makin lazis dan acar bawang ini nih emang khas banget di masakan Aceh. Nah, sayur yang satu ini foodies bener-bener langka juga nih kayak di Jakarta. Karena yang banyak itu ya di Aceh, namanya sayur peliu. Nih, ini modelnya mirip-mirip kayak sayur lodeh. Tuh, di dalamnya udah ada nangka, ada kacang panjang, ada melinjo. Selain ada melinjo, juga ada terong kecil, daun singkong, kacang panjang, dan juga daun melinjo. Tampilannya emang mirip banget sama sayur lodeh ya, tapi soal rasa, gimana ya? Apa ya? Ada aroma kelapanya kuat banget. Terus bumbunya itu mirip kayak unik ya. Ada bau-bau santan, bau-bau kelapa, tapi juga bau rempah-rempah yang lain. Aduh, saking banyaknya lauk dan sayur di sini, Meta nggak berhenti nge-review ya. Masih ada gulai kurma nih foodies yang belum dicobain dong. Ada bau-bau kayu manis, aroma-aroma pala kayaknya. Dan ini daging bebeknya empuk. Wah, dari warnanya sih mirip banget sama opor, tapi rasanya beda foodies. Daging bebeknya lembut, pakai banget. Ini benar-benar super lazis. Ada juga peye udang yang best seller banget nih di sini. Kalau kalian datangnya agak sore, wah dijamin gak bakalan kebagian deh. Karena emang peye udangnya ini enak banget sih. Udangnya itu juga gak pakai pelit lagi. Bahkan dalam sehari bisa menghabiskan 5 kilo udang loh foodies. Kebayangkan jadinya berapa peye tuh? Oke deh, macam-macam lauk dan juga sayurnya nih foodies udah Meta cobain. Sekarang waktunya kita nge-dessert yuk, asik kali ya. Nah, rumah makan Cutnya juga punya dessert yang endol banget. Ini nih namanya kue timpan. Ini kelapa, tapi justru di mulut rasanya kayak apa ya? Kayak vanila loh. Kue timpan menggunakan bahan dasar ketan yang diisi kelapa kemudian dicampur sama gula. Jadi punya cita rasa yang manis banget tuh. Iya manis, kayak kamu. Iya. Nah, si kue timpan ini punya 2 jenis isian, kelapa dan juga srikaya. Enak banget. Tuh. Srikayanya nyatu sama chicken ini banget. Nah, Meta beruntung banget nih foodies bisa icip-icip kue timpan di Jakarta. Soalnya nih ya di Aceh aja tuh katanya cuma bisa ditemuin kalau lagi ada acara besar aja tuh foodies. Nah, buat foodies yang mau icip semua kuliner khas Aceh yang super lazis ini, just langsung aja merapat ya ke Jalan Danau Limboto di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Tepatnya di seberang SMP 40 ya foodies. Kalau masih bingung tinggal klik maps aja kali ya. Oke. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Foodies, geng pecinta Aceh-Acehan, yuk sini yuk, mari yuk kita kumpul skuy. Makan receh punya rekomendasi cimol yang lagi viral nih di dunia perkontenan foodies, namanya Cimol Candu. Foodies, anak micin mana suaranya nih? Nah, ini ada yang lagi viral banget nih Foodies. Anak micin ini pasti udah tahu yang suka main sosmed di dunia perkontenan nih lagi rame yang namanya Cimol Candu. Secandu apa ya kira-kira rasanya?
kita buktiin yuk Foodies, samperin nih. Ini abangnya lagi masak. Yuk. Misi Mas. Iya teh. Wih, sibuk banget nih. Mas, ini kan lagi rame ya Cimol Candu ini di dunia perkontenan. Ini sebenarnya yang spesial apa sih di sini? Spesialnya sih kayak yang kuah plus telur ya. Oh, ada ya cimol Ada. dikuahin. Waduh. Aku boleh bikin nggak? Bisa. Yes, ini dia yang beda dari cimol lainnya. Di Cimol Candu ini ada yang namanya cimol kuah orak-arik. Selain itu ada juga cimol kering yang ada isiannya. Ada isi mozzarella dan juga ayam pedas. Wah, unik banget nih Foodies. Yuk kita bikin dulu ya cimol kuahnya. Pertama kita bikin dulu telur orak-ariknya. Kalau sudah, tiriskan dulu ya Foodies. Lanjut kita bikin cimol kuahnya nih. Campurkan cimol yang ukurannya kecil-kecil juga menggunakan air dan perbumbuan. Oke, tinggal dibumbuin. Ini bumbunya apa aja Mas? Ada bubuk cabe, Cabe, bumbu asin, bumbu dan asin. daun jeruk Daun jeruk. Ini juga dan sambal. sambal. Oke. Nah, kalau semua bumbunya udah masuk, tinggal panaskan lagi deh. Dan juga tambahkan telur orak-ariknya ya. Tunggu sekitar 5 menit sampai kuahnya mengental. Baru deh nih siap buat dihidangkan. Wih, smells good! Oke, udah matang nih Foodies. Nah, taruh di mangkoknya ya Mas. Ya. Nih jadinya kental kayak gini nih Foodies. Oke, wah, pas. Cimol Candu, kuah orak-arik, telur. Pokoknya semua ada di sini. Mas, yang lain aku tunggu di depan ya. Oke. Buat yang cimol keringnya kita serahkan aja lah ya ke yang biasa goreng nih Foodies. Biar garingnya lebih dapet gitu loh. Prinsip goreng cimolnya ini sebenarnya sama kayak orang goreng pada umumnya. Cimol digoreng sampai matang dan juga kecoklatan Foodies. Lalu campurkan bumbunya, ada cabai kering, bumbu asin, daun jeruk dan juga sambal. Baru deh itu diaduk-aduk. Foodies nih, ini adalah produk dari Cimol Candu. Ini cimol besarnya dan ini ada cimol kuahnya Foodies. Ini tadi aku pesen cimol mozzarella. Menggiurkan sekali Foodies. Dalamnya Foodies, mozzarellanya. Cimol ini kan sebenarnya jajanan tradisional ya, jajanan ekonomis. Tapi sekarang udah dimodifikasi Foodies. Dalamnya ada mozzarella kayak gini. Nah, ini namanya cimol naik kelas Foodies. Kenyal di luar, lembut di dalam nih Foodies, cakep. Walaupun cimol dan mozzarella itu beda aliran, tapi kalau disatukan tuh kayak bikin cimolnya makin paten. Wah, gak kalah deh ya sama jajanan kekinian lainnya nih. Aku tahu sekarang kenapa dia viral dan namanya candu, karena emang bikin candu banget. Selain rasanya ini gurih dari cimolnya, bumbu-bumbunya ini Foodies, luar biasa, beda dari yang lain. Kenapa? Karena dia ini ada serbuk daun jeruk, wangi terus bikin sedep banget. Ciri khas cimol emang dimakan dengan bumbu serbuk. Nah, yang bikin cimol candu ini makin maknyes lagi nih ada di serbuk daun jeruknya ini nih Foodies. Gak cuma aromanya yang kuat, tapi rasanya itu loh, aduh bikin tambah sedep banget. Pedas banget. Nah, ini nih anak-anak generasi micin ini cocok Foodies. Biasanya kan sukanya yang asin-asin pedas kayak gini Foodies. Ya, anak-anak generasi micin, walaupun suka jajan cimol, kita tetap ya harus tetap pinter. Karena yang bikin gak pinter itu kan kalau gak belajar, Besti, bukan gara-gara micin. Ini perpaduan antara tradisional dan modern Foodies. Luar biasa banget nih ya inovasinya. Ini mah cimol kekinian dengan rasa yang bikin kecanduan ya. Selain isi mozzarella, rasa ayam pedasnya juga must try loh. Nah, ini ada yang isi ayam katanya. Cobain ya, yang ayam nih kayak apa rasanya. Dalamnya ada ayam suwir yang dibumbuin pakai daun jeruk. Ini mirip semacam abon ya, karena dia suwirannya lembut banget. Isiannya juga pedas, acinya pedas. Aduh, wow, sampai keringetan pedas. Ini pedas banget tapi enak. Kalau udah ngemil micin, ngemil aci kayak gini kan udah kayak nggak bisa berhenti gitu loh, pedes-pedes, tapi kayak mau lagi. Wah, isian ayam suwir ini nih yang gak kalah enak Foodies, tapi siap-siap berkeringat karena pedas di luar dan pedas banget juga di dalam. Karena ayam suwirnya ini sudah dimasak dengan cabai dan juga daun jeruk. Jadi kalau kalian yang gak kuat pedas, mending minta bumbu asin aja ya, boleh kok. Sampai keringetan, udah mau nangis tuh saking pedasnya.
Nah, masih ada satu lagi nih yang paling populer di sini, cimol kuah spesial pakai telur. Enak banget Foodies, asli gurih banget, gurih terus ada ini dia lagi ya, aroma daun jeruknya ini kuat banget Foodies. Nah dia kalau dicampur kuah kayak gini ini lebih berasa Foodies. Cimolnya ini kecil-kecil, dia lebih mirip boba dong, tapi ini boba versi gurihnya Foodies. Tuh gini. Aduh, kenyal-kenyal gurih kuahnya yang kental ini lazis pakai banget. Pedas, gurih dengan aroma daun jeruknya, gak kalah kuat nih sama si cimol keringnya Foodies. Jadi mirip seblak ya, tapi dia nggak ada rasa kencurnya Foodies. Foodies, ini mah bisa dibilang sebuah sensasi baru untuk menikmati cimol. Apalagi kalau dinikmati pas lagi anget-angetnya. Wih, paten fix makan receh approve ya. Ini jarang ditemui di tempat lain ya, ada cimol dengan bentuk seperti ini Foodies. Cimol kuah ini sih emang paling cocok kalau dipedesin nih Foodies, karena sukses bikin candu kuadrat. Ini walaupun cimol ini makanan receh ya Foodies. Makanannya receh, menunya receh, tapi rasanya Foodies gak recehan. Cimolnya enak banget Foodies.